Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardah Sri Ananda dari kelas A program studi arsitektur. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai kondisi existing elemen rancangan kota yang terdapat pada Kelurahan Tamua, Kecamatan Talo, Kota Makassar. Unsur-unsur arsitektur kota sangat berpengaruh terhadap proses pembentukan ruang, sehingga harus dikendalikan rancangannya sesuai dengan skenario pembangunan yang telah ditetapkan. Menurut Sirvani, terdapat 8 elemen rancangan kota, yaitu tata guna lahan, bentuk dan masa bangunan, sirkulasi dan ruang parkir, ruang terbuka, jalur pejalan kaki, tanda-tanda, pendukung, serta preservasi dan konservasi. Perancangan suatu kota berdasarkan elemen tersebut akan menciptakan sebuah identitas bagi sebuah kota dan kawasan sehingga mempunyai daya tarik, kekhasan, atau kekhususan. Berikut agenda dan topik bahasan yang akan dibahas selanjutnya, yaitu elemen rancangan kota, unsur pembentuk rancang kota, deskripsi demografi, dan analisis kondisi existing. Elemen rancangan kota. Yang pertama, terdapat tata guna lahan, yang merupakan rancangan dua dimensi yang berupa denah permukaan lahan kota. Pengelompokan tata guna lahan ini bertujuan untuk memberikan gambaran keseluruhan dari fungsi kawasan yang dilakukan dengan cara memisahkan letak fungsi dengan pertimbangan optimalisasi lahan. Selanjutnya, bentuk dan masa bangunan. Bentuk dan masa bangunan meliputi aspek dari bentuk fisik bangunan yang bertujuan agar tercapai bentuk massa yang seimbang, proporsional, harmonis, dan berskala manusiawi dengan tetap memperhatikan kontekstual sekitar. Selanjutnya, sirkulasi dan parkir merupakan elemen yang membentuk dan mengontrol pola kegiatan pada suatu kota. Sirkulasi dalam sebuah kota ini menjadi salah satu alat paling kuat untuk menstrukturkan lingkungan perkotaan karena dapat membentuk, mengarahkan, serta mengendalikan pola aktivitas kota, juga dapat membentuk karakter. Penyediaan ruang parkir yang paling sedikit dapat memberikan efek visual yang merupakan suatu usaha yang sukses dalam perancangan suatu kota. Selanjutnya, ruang terbuka. Ruang terbuka ini merupakan wadah yang menampung kegiatan tertentu dari manusia, baik secara individu maupun kelompok. Ruang terbuka ini dapat berupa lapangan, jalan, taman, dan lain sebagainya. Selanjutnya, terdapat pedestrian atau jalur pejalan kaki, yang merupakan kawasan khusus yang hanya dilalui oleh pejalan kaki. Pedestrian ini menjadi fasilitas yang sangat penting sebagai bentuk pemenuhan hak bagi para pejalan kaki yang melintas di area yang sering dilalui oleh berbagai jenis kendaraan. Selanjutnya, dan yang terakhir, terdapat tanda-tanda, merupakan petunjuk arah jalan, rambu lalu lintas, media iklan, dan bentuk tanda lainnya. Tanda ini sangat mempengaruhi visualisasi dari sebuah kota secara makro maupun mikro jika berjumlah banyak dengan karakter yang berbeda. Selanjutnya, terdapat unsur pembentuk rancang kota. Yang pertama, pet atau jalur merupakan elemen yang sangat penting dalam sebuah citra kota. Pet menjadi jalur sirkulasi yang digunakan sebagai pergerakan untuk menunjang pergerakan dalam sebuah kawasan atau kota. Selanjutnya, landmark merupakan kawasan yang menjadi titik dari suatu daerah. Bentuk yang unik dan mudah diingat dapat membantu orang untuk bernavigasi dalam sebuah kota. Node merupakan tempat yang strategis dalam sebuah kota. Tempat ini menjadi pusat dari berbagai elemen sehingga dapat diakses dari tempat atau elemen lainnya yang terhubung dengan node ini. Selanjutnya, terdapat edge.
merupakan batas antara dua kawasan tertentu dan berfungsi sebagai pemutus linear, seperti tembok, pantai, topografi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, terdapat distrik atau kawasan, merupakan kawasan kota dalam skala dua dimensi yang berisi objek yang memiliki karakteristik yang sama, seperti fasad, tekstur, ruang, jenis bangunan, kegunaan, aktivitas, dan sebagainya. Karakteristik ini memberikan identitas kepada distrik tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai deskripsi demografi dari Kota Makassar. Kota Makassar merupakan kota terbesar keempat di Indonesia dan terbesar di kawasan timur Indonesia yang memiliki luas 175,79 km persegi dengan jumlah penduduk sekitar 1 juta jiwa. Secara administrasi, kota ini terdiri dari 14 kecamatan dan 143 kelurahan. Selanjutnya, gambaran umum dari Kelurahan Tamua. Kelurahan Tamua merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Talo, Kota Makassar. Kelurahan Tamua memiliki kode wilayah 7371071010 dengan luas sekitar 0,92 km dan terdiri dari 27 RT dan 6 RW. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai hasil analisa kondisi existing pada Kelurahan Tamua. Yang pertama, tata guna lahan. Secara umum, suatu tata guna lahan dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana suatu kawasan seharusnya berfungsi dan dapat digunakan untuk menentukan pilihan terbaik untuk mengalokasikan suatu fungsi tertentu. Penggunaan lahan bermanfaat baik untuk investasi dalam pembangunan maupun kontrol atas pembangunan. Penggunaan lahan lebih multifungsi dalam penggunaan campuran dalam skala makro. Selanjutnya, bentuk dan massa bangunan meliputi dari bentuk fisik bangunan yang bertujuan agar tercapai bentuk massa yang seimbang dengan tetap memperhatikan kontekstual bangunan sekitar. Bentuk bangunan pada Kelurahan Tamua ini umumnya memiliki 2 lantai. Selanjutnya, hasil analisa saya pada elemen sirkulasi dan parkir. Area parkir yang dimiliki oleh toko komersial yang ada masih sangat terbatas dan kurang memadai, sehingga pengunjung menjadikan pinggir jalan sebagai tempat parkir, sehingga dapat menimbulkan kemacetan dan mengganggu sirkulasi jalan. Selanjutnya, pada jalur pejalan kaki, pada saat ini di Kelurahan Tamua belum memiliki jalur untuk pejalan kaki, sehingga para pejalan kaki harus berjalan pada jalan raya yang sempit karena padatnya bangunan dan banyaknya pedagang kaki lima. Selanjutnya, tanda-tanda yang terdapat pada Kelurahan Tamua umumnya hanya dapat dijumpai di pinggir jalan sebagai penanda jalan atau sebagai nama dari jalan atau lorong tersebut. Selanjutnya, dari hasil analisa yang telah saya lakukan, di Kelurahan Tamua ini belum terdapat ruang terbuka seperti taman ataupun lapangan. Selanjutnya, pet atau jalur yang terdapat pada Kelurahan Tamua terdapat di Jalan Rapokaling Raya. Not yang ada pada kelurahan ini terdapat pada pertigaan Jalan Rapokaling dan Jalan Rege yang menuju ke arah Barawaja yang berada tepat di depan Masjid Jami. Landmark pada Kelurahan Tamua adalah Masjid Jami yang berada dekat dengan pertigaan yang menjadi not. Edges yang terdapat pada kelurahan ini merupakan sebuah gapura lorong yang menjadi batas antara jalan raya dan sebuah lorong yang dijadikan sebagai pemukiman warga. Selanjutnya, seperti yang saya jelaskan tadi, distrik berisi objek dengan karakteristik yang sama. Sepengetahuan saya, tidak terdapat distrik pada Kelurahan Tamua karena bentuk massa bangunannya berbeda-beda. Sekian hasil analisa yang telah saya lakukan pada Kelurahan Tamua. Selanjutnya, dari hasil analisa tersebut dapat saya simpulkan
bahwa dari segi unsur pembentuk rancangan kota, Kelurahan Tamua sudah terlihat cukup baik, mulai dari kondisi fisik, sirkulasi, dan setiap elemen sekitar yang berada di sekitarnya. Kawasan ini dapat dibilang bersih dan rapi. Hanya saja ada beberapa tempat, terutama pada toko komersial, yang masih saja bermasalah dengan area parkir yang dapat mengakibatkan kemacetan dan mengganggu sirkulasi kota. Saran yang dapat saya berikan yaitu meningkatkan fasilitas bagi pejalan kaki agar mereka tidak perlu lagi berjalan pada bahu jalan, agar mereka dapat merasa aman dan nyaman saat berjalan. Bagi toko komersial, agar sekiranya mereka dapat meningkatkan lahan parkir sehingga pengunjungnya tidak perlu lagi memarkirkan kendaraan pada bahu jalan yang mengganggu pengguna jalan lainnya. Sekian kesimpulan dan saran yang dapat saya berikan dari hasil analisa yang telah saya lakukan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.